Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang peran Pancasila dalam pengembangan e-teks. Next slide. Berikut ini adalah rekan-rekan saya yang telah membantu saya untuk membangun presentasi ini, karena tanpa rekan-rekan saya, presentasi ini tidak akan dapat terlaksanakan. Next slide. Sebelum kita memasuki materi tentang peran-peran Pancasila dalam perkembangan IPTEX, tantangannya, dan semua hal yang berkaitan dengan Pancasila dan IPTEX, kita harus mengetahui tentang latar belakang kenapa kita harus mengetahui dan mengerti mengapa materi ini penting dan harus disampaikan. Next slide. Nah, latar belakang. Pada zaman ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau sering disebut dengan IPTEX sudah semakin pesat, didukung dengan jaringan informasi dan komunikasi berupa internet yang mudah diakses oleh semua orang. Perkembangan itu menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari perkembangan IPTEX ini. Perkembangan IPTEX memberikan banyak dampak positif untuk kehidupan manusia, di mana sekarang ini kita dimudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan dengan bantuan teknologi. Namun, perkembangan IPTEX juga memiliki berbagai dampak negatif yang terkadang berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun kebalikannya justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dan teknologi, atau sering disebut dengan IPTEX, yaitu dengan tetap mempertahankan dinamika aspirasi dari masyarakat. Next slide. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan IPTEX. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IPTEX di Indonesia. Yang pertama yaitu peranan pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan IPTEX di Indonesia karena IPTEX dapat maju dan berkembang jika pemerintah memberikan dukungan penuh baik berwujud material maupun spiritual demi berkembangnya IPTEX di Indonesia. Lalu poin yang kedua yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan IPTEX, haruslah diiringi dengan perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, karena jika tidak diiringi dengan perkembangan SDM, maka akan sama saja atau bahkan lebih buruknya lagi kita hanya menjadi penonton dan penikmat perkembangan IPTEX saja tanpa ikut dalam mengembangkannya. Next. Lalu poin yang ketiga yaitu pengaruh dari negara lain atau negara maju. Perkembangan IPTEX di Indonesia memang tidak lepas dari pengaruh negara lain. Hal ini bisa disebabkan karena Indonesia menjalin kerjasama dengan negara maju. Oleh karena itu, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti atau menyerap perkembangan IPTEX dari negara-negara maju untuk mengikuti atau menyerap perkembangan IPTEX dari negara-negara maju yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Lalu poin yang keempat yaitu arus globalisasi. Arus globalisasi memicu perkembangan IPTEX di Indonesia karena globalisasi itu merupakan penghilangan batas-batas suatu negara dalam memperoleh informasi. Jadi ada hubungan antara arus globalisasi dengan perkembangan IPTEX di Indonesia. Next. Lalu yang ketiga yaitu nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEX. Sila 1, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila Ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Contoh, ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEX haruslah bersifat beradab. IPTEX adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan IPTEX harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. IPTEX bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Contoh, bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi seperti alat untuk bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri.
dan menyebabkan ketidakadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengembangan ipteks diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan ipteks hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Contoh, media sosial dan internet yang merupakan hal dari iptek sering digunakan untuk menyebarkan isu sara dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik ataupun terpecah belah menjadi beberapa golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya, teori untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Dalam pengembangan teknologi nuklir, contohnya, dalam pengembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra, sehingga harus dimusyawarahkan, diperhatikan dengan serius, lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan iptek harus menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan secara merata. Contohnya dengan penemuan varietas bibit unggul padi cilorasi dari teknik radiasi. Diharapkan bisa menunjang swasembada pangan dan mengangkat kesejahteraan dan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Next. Selanjutnya adalah konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi, inovasi teknologi yang canggih. Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu yang pertama dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Selanjutnya, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Yang terakhir, dimensi flexibility. Maksudnya, dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Peran Pancasila dalam perkembangan iptek. Pancasila memiliki dua peran dalam perkembangan iptek. Yang pertama sebagai tolak ukur. Pancasila berperan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perkembangan iptek tersebut bernilai positif atau negatif. Yang kedua sebagai alat kontrol. Pancasila berperan sebagai alat kontrol karena perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Lalu ada tantangan Pancasila dalam perkembangan iptek. Tantangan yang dihadapi oleh ideologi Pancasila dalam perkembangan iptek adalah lebih seringnya terekspos masyarakat Indonesia kepada ideologi dan pemahaman lain selain Pancasila yang dapat mengancam terhadap Pancasila sebagai ideologi dan pemahaman masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara yang merupakan dampak negatif yang bertentangan dengan
ideal Pancasila. Selanjutnya, Pancasila bukanlah suatu ideologi yang kaku dan tidak dapat beradaptasi. Justru sebaliknya, Pancasila dapat beradaptasi terhadap perkembangan ipteks yang secara pasti akan terus terjadi. Tetapi, tantangan yang nyata bukanlah dari perkembangan ipteks itu tersendiri, tetapi dari kurangnya pemahaman masyarakat dan misinterpretasi masyarakat mengenai Pancasila, dikarenakan terpaparnya masyarakat kepada ideologi-ideologi dan pemahaman asing yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini terjadi dikarenakan dampak dari perkembangan ipteks, sehingga dapat disimpulkan perkembangan ipteks tersendiri bukanlah tantangan bagi Pancasila, tetapi efek yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks adalah suatu tantangan yang harus kita cermati sebagai masyarakat warga Indonesia. Yang terakhir, kesimpulannya. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ipteks adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena kita perlu beradaptasi dengan hal baru. Namun, perkembangan ipteks tidak selalu membawa hal positif, melainkan hal negatif. Maka dari itu, Pancasila berperan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perkembangan ipteks tersebut bernilai positif atau negatif. Selanjutnya, Pancasila berperan sebagai alat kontrol, karena perkembangan ipteks yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Nah, mungkin sekian saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan.